Nah, di video ini saya akan merakit PC lagi guys. Dan PC yang akan saya rakit kali ini adalah sebuah PC gaming, kere-hore dan budget seperti biasa ya. Tapi beda dengan video-video sebelumnya di mana saya suka sekali memakai parts bekas. Hampir semuanya saya pakai parts bekas. Kali ini saya banyak pakai parts barunya. Oke, sekarang langsung aja kita kenalan dulu satu persatu sama parts yang mau saya rakit. Yang pertama yang paling besar, kalau kalian udah nonton video saya sebelumnya, saya udah pernah nge-review casing ini. Ini adalah casing dari Varo Prime. Dan kelebihan casing ini adalah dia punya RGB stripe di depan, kemudian ada cover akrilik samping. Jadi cocok lah buat PC gaming yang bisa show off isi dari parts kalian. Yang kedua adalah yang depan dulu ini ya. Ini power supply, saya juga pakai power supply Varo Prime, kalian bisa baca. Tipenya EZ Max 500 watt. Ini juga udah pernah saya review. Kelebihannya apa? Ya selain murah dia bisa RGB. Cocok buat PC gaming juga kalau RGB. Kemudian adalah sebuah prosesor, guys. Prosesornya di sini saya pakai Intel i5 4670. Prosesor i5 Gen 4 ini menurut saya adalah salah satu prosesor second yang sampai saat ini masih worth to buy dan performanya cukup bisa diandalkan. Nggak kalah lah kalau sama i3 Gen 10 gitu. Ya tetap kalah sih sebenarnya, tapi nggak jauh-jauh lah. Minusnya hanya ini mungkin wattnya lebih besar, jadi agak sedikit boros daya ya. Kemudian untuk memasangkan prosesor ini saya pakai, ini juga udah pernah saya review. Ini adalah motherboard dari Varo Prime juga guys. Jadi di sini saya banyak pakai parts dari Varo Prime. Bukan promosi ya, tapi nggak tahu tiba-tiba saya pengen nih beli yang set Varo Prime semua kalau bisa. Nah, tipe motherboard ini adalah H81M Pro S1 atau SI, saya kurang tahu. Dan bentuknya seperti yang bisa kalian lihat ini sangat mencerminkan sebuah motherboard gaming. Dan kelebihan utama motherboard ini adalah dia punya slot M.2 NVMe. Selanjutnya memori yang saya pakai adalah memori murah sih ini, kalau nggak salah Samsung. Tapi saya udah kasih casing. Casingnya Kingston HyperX Fury DDR4 tulisannya, padahal ini DDR3 ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini lebih ke gaya aja sih. Lebih ke penampakan daripada fungsi. Udah kayak horor aja ya penampakan. Oke, selanjutnya adalah parts yang paling disukai para gamer, yakni VGA. Di sini saya pakai VGA dari Palit atau Digital Alliance GeForce GTX 950. Nih kalian bisa baca di fan-nya ini. Ya, VRAM-nya sih masih 2 GB, tapi menurut saya GTX 950 ini salah satu VGA yang juga best buy yang punya performa di atas si Lord Chestplane atau GTX 750 Ti. Dan untuk storage saya pakai SSD RX7 120 GB. Ya cukuplah untuk operating system Windows 10. Dan untuk storage gaming serta yang lain-lain saya pakai WD Red 3 Tera guys. Kebetulan dapat murah dan ini adalah barang second. Untuk pelengkap saya menambahkan sebuah fan, dan ini fan juga dari Varo Prime. Kalian bisa lihat logonya. Wah, ini saya emang pecinta Varo Prime ya kali ini, nggak tahu kenapa. Dan ini adalah fan RGB dengan power Molex. Warnanya putih susu, bukan susu sih, ini putih transparan dengan pinggiran-pinggiran hitam. Lumayan oke dah. Dan satu lagi fan 8 cm. Ini saya pakai sebagai exhaust. Udah ada stiker Asusnya di sini. Saya tambahin sendiri, nggak tahu saya nemu dari mana ini stiker. Dan juga saya modif colokannya. Dia awalnya ini molek ya guys, tapi saya ubah jadi 3 pin supaya bisa dicolokin ke mobo. Nggak terlalu ruwet gitu. Oh ya, ini guys, ada satu lagi yang hampir kelupaan, bagian terakhir, cooler prosesor. Saya pakai Jonesbo CR1200 yang punya predikat terlaris di sebuah marketplace online. Stiker di fan-nya saya sudah tambahin jadi Asus supaya match dengan yang 8 cm ini. Ini nanti akan mendinginkan prosesor i5 4670. Nah, sekarang kita akan mulai aja langsung proses perakitannya.
Nah, udah jadi ya guys. Penampakannya cukup oke, walaupun casingnya agak sesak gitu ya. Sekarang langsung aja kita tes performa gamingnya. Tes game pertama adalah game andalan para wibu, Genshin Impact. Di sini saya pakai resolusi Full HD, render 1 kali ya, dan settingnya ini high dengan facing off. Karena saya bukan gamer Genshin, jadi tesnya ini cuman bisa di lokasi awal-awal permainan aja. Tapi hasil FPS yang didapat menurut saya udah lumayan oke, di kisaran 45 FPS ya. Padahal ini setting high. Dan di sini bisa kalian lihat kalau load CPU-nya masih belum mentok, cuman ada di kisaran 50-60% lah. Game kedua kita tes di Rise of the Tomb Raider. Setting grafisnya high dan resolusinya Full HD. Storm's getting closer. We have a couple hours at most. Should be enough time. We're almost to the top. There's lots of new signs up here. Let's take it slow and steady. Just stay with me. Look out! Oh shit! That was close. Hey, we're heading into a war zone now. We better be sure about this. We're close. There should be an oasis in the canyon just ahead. Mirip seperti di Genshin Impact tadi. Di game ini, PC ini bisa dapetin FPS kisaran 40-an. Dan sama juga sedikit bottleneck di VGA, karena load prosi masih jauh dari 100% ya. Mungkin ini juga karena VRAM si GTX 950 yang cuma 2GB, kepakainya mentok. Tes game ketiga adalah Forza Horizon 4, dengan resolusi Full HD dan setting grafisnya high. Di game ini, FPS yang didapat juga nggak jauh-jauh dari 40 FPS. Tapi di sini load prosi lumayan tinggi. Dan menurut saya ini normal ya untuk persentase load 75%-an saat dipakai gaming. Jadi nggak bottleneck lah. Game terakhir kita coba di Assassin's Creed Origins dengan resolusi Full HD dan settingnya medium. Di sini FPS yang didapat lebih mengenaskan, guys.
Tapi antara GPU dan CPU bekerja cukup seimbang, balance gitulah. Jadi nggak ada istilah bottleneck di sini. Sayang hasilnya cuma di kisaran 30 fps. Tapi menurut saya FPS segini masih cukup playable sih untuk kaum Kirihori seperti saya. Dan saat saya tes di Unigine Heaven dengan preset ekstrim, PC ini mendapatkan skor 880 dengan rata-rata FPS 34,9. Cukup oke lah ya untuk PC seharga 4 jutaan yang sekaligus bisa dipakai untuk editing video juga nih. Oke, jadi gitu aja guys video rakit PC kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan makasih udah nonton.